أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, materi hari ini adalah Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. KD dan tujuan. Anak-anak, KD atau kompetensi dasar materi ini adalah KD 1.10, yaitu menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. Kemudian KD 2.10 yaitu menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. Tujuan pembelajaran, jadi anak-anak diharapkan yang pertama dapat menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. Apa itu sholat jamak? Anak-anak, sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu. Menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Jadi umpama sedang bepergian jauh gitu ya, jaraknya nanti akan ditentukan ya, kurang lebih 80 kilometeran. Itu sudah boleh melakukan sholat jamak. Umpama sholat zuhur dan asar, itu dikerjakan dalam satu waktu. Umpama di zuhurnya atau di asarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anasin qala kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam Iza arada ayyajma'a baina salatain fi safari akhara zuhra hatta yadkhula awwala waqtil asri thumma yajma'u bainahuma. Artinya dari Anas, ia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila hendak menjamak, menggabungkan antara dua sholat pada waktu safar, pada waktu pergian, maka beliau mengakhirkan zuhur hingga masuk awal waktu asar, kemudian menjamak keduanya. Jadi Rasulullah dalam suatu perjalanan mengerjakan sholat zuhur pada waktu asar. Jadi sholat zuhur dan asar bersamaan, begitu. Macam sholat jamak.
Sholat jamaah anak-anak ini ada dua macam. Yang pertama sholat jamaah taqdim, yang kedua sholat jamaah takhir. Apa itu sholat jamaah takdim dan takhir? Sholat jamaah takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi sebelum perjalanan diperkirakan ini nanti asarnya lewat, padahal berangkatnya zuhur. Jadi kita diberikan kemudahan oleh Allah ketika hendak perjalanan jauh ini melaksanakan zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhurnya. Jadi ketika nanti di perjalanan sudah tenang ya, karena kita mengerjakan sholat. Kemudian apa itu sholat jamaah takhir? Nah, kebalikannya adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua atau yang terakhir. Contoh, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Ini tadi di ketika perjalanan itu zuhur sudah masuk waktunya, akan tetapi masih di perjalanan dan akan tiba diperkirakan ini pada waktu asarnya ya. Kalian bisa menjamak sholat zuhur dan asar, mengerjakannya pada waktu asarnya. Begitu ya anak-anak ya, faham? Insya Allah. Nah, sekarang yang kedua, sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas. Sholat fardu yang diringkas rakaatnya dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, dengan demikian sholat fardu yang boleh diqashar atau diringkas adalah sholat fardu yang jumlah rakaatnya ada 4. Apa saja? Yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Jadi kalian mengerjakan sholat zuhurnya 2 rakaat saja, atau asarnya 2 rakaat saja, atau isyanya 2 rakaat saja. Adapun maghrib sesuai rakaatnya 3, subuh 2. Gitu ya anak-anak ya. Paham ya? Insya Allah. Lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Mari kita baca ulang.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 101. Shadaqallahul azim. Jadi anak-anak, meskipun dalam perjalanan jauh, kita tetap melaksanakan sholat, ya, tidak boleh meninggalkannya. Syarat melaksanakan sholat jamaah. Syaratnya adalah, anak-anak mau diperhatikan, yang pertama, sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Jadi kalau kurang daripada itu belum boleh untuk menjamaknya. Kemudian yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan perjalanan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi tujuannya baik, namanya silaturahmi ke saudara yang jauh. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang sakit berat atau dalam kesulitan. Jadi orang yang sakit sekiranya berat boleh mengerjakan sholat jamaah. Kemudian yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Adaan itu maksudnya apa? Pada waktunya, bukan waktu yang sudah lewat. Begitu ya Nana ya. Kemudian yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi jangan lupa niatnya. Kemudian syarat melaksanakan sholat qashar. Ini hampir sama dengan salat jamaah, ya. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Kemudian jarak jauh, ya, perjalanannya kurang lebih 80,640 km atau lebih. Kemudian yang ketiga, sholat yang diqashar merupakan sholat adaan, bukan sholat qadhaan. Kemudian yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Jadi ini sama ya, diniatkannya. Niatkannya harus yang benar, jangan salah dalam berniat. Demikian anak-anak materi sholat jamak dan qasharnya ya. Jadi setelah memahami sholat jamak dan qashar, ini sebaiknya kalian bisa mempraktikkan pada saat bepergian jauh. Jangan sampai karena perjalanan jauh lalu meninggalkan sholat. Sholat tidak boleh ditinggalkan, ya, tidak seperti puasa yang boleh diqadha atau diganti pada hari yang lain. Nah, sholat tidak bisa diganti pada hari yang lain.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kemudahan atau rukhsah untuk sholat ketika dalam sesuatu situasi yang sulit. Contohnya, umpama kita tidak bisa berdiri, boleh kita sholat dengan duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Kalau waktunya sempit, ya sholat bisa digabung dan diringkas. Semua kemudian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam tidak meninggalkan sholat. Ya, itu anak-anak, sesulit apapun, dalam keadaan apapun, kalau waktunya sholat, ya kita harus sholat, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dalam satu hadis, ya, sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Kalau sholatnya itu baik, semua amal yang lainnya dinilai baik. Tetapi kalau sholatnya itu kok tidak baik, ya, amal yang lain juga dinilainya tidak baik. Begitu anak-anak, ya, jagalah sholat, terutama sholat yang wajib, sholat 5 waktu itu jangan ditinggalkan. Begitu anak-anak. Nah, ini yang bisa Pak sampaikan, ya. Alhamdulillah, ya, sudah selesai. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.